Oke, ini yang ke satu, ada turbo SE non laser ya. Kan kalau ada laser ada lasernya. Ini non laser flat ya. Nah, oke, ini dia untuk sobat super ya, khususnya yang punya barang ini posisinya sudah jadi. Untuk sahabat super yang lain juga kita coba jelaskan ya. Nanti pemasangan kabelnya seperti apa. Nah, ini Mio Sporty ya. Sesuai permintaan, sesuai proses juga. Mio Sporty Matrix X1 AE kotak ya, bentuknya kan kotak nih, AE kotak. Ini jenisnya kristal. Karena LED titiknya satu dipantulkan, jadi kristal gitu ya. Terus ada demonya juga tentunya. Ini mintanya AE-nya putih, demonya ungu. Chrome aslinya seperti ini jadinya tampilannya ya. Karena nggak mau dicat katanya. Ini original tentunya stainless. Nah, di sini terlihat ada lubang di sini ya. Kita buat pernapasan ini di pojok kecil. Ya nggak begitu terlihat sih, tapi ada. Karena pernapasan itu wajib. Di atas ada satu, sebelah kanan kiri lah ya pokoknya ya. Nah, ini ada dua, dan di bawah juga ada tentunya. Oke, sekarang kita lihat tampilan belakang. Nah, ini tampilan belakang seperti ini. Ini ada soket pemisah 4 pin ya. Ini dibuatnya agak panjang supaya, nah ini belum kita ikat, nanti kita ikat pakai ripet begini ya. Lupa, nanti kita ikat. Ini mintanya agak panjang karena pengennya itu relaynya dipasangnya supaya bisa didasi, jadi tidak di area batok kepala gitu ya. Tuh, jadi ini kan panjang, bisa dipanjangin. Dia mintanya panjang. Nah, pernapasannya di samping sini, ini kan dari depan terlihat lubang segitiga nih. Di belakang lubangnya kan di sini. Ini tuh ada pelindungnya. Nah, ini ada penutup, terus lubangnya ujungnya di sini. Jadi jauh dari jangkauan air, cepretan air itu jauh, jadi ya harusnya aman. Atas, kanan, kiri, dan di bawah ada satu di sini. Ini ada sekitar 1 mili ya, 1 mili sampai 1,5 mili lah, kecil sekali. Lubang pernapasannya sangat kecil. Lubangnya di sini, tapi lubang aslinya ada di sini di belakang. Jadi agak jauh dari lubang aslinya. Jauh dari jangkauan air, tapi lubang berfungsi. Terus ini ada, ini bawaannya. Ini juga pernapasan ada busa tapi bawaannya. Ini nggak kita apa-apain. Oke, tampilan belakang seperti ini, ada box ya. Ya, seperti ini waterproof selain pernapasan tadi. Tampilan atas begini. Samping. Dia tonjolannya enggak panjang, pendek. Nah, dari bawah. Nah, oke, sudah ya. Tampilannya cukup. Nah, udah. Dan ini di sini ada soket 4 pin seperti biasanya. Terdiri dari negatif 1, selenoid 1 atau lampu jauh ya, biru untuk positif senja atau AE-nya, dan yang hijau ini adalah dekat projinya. Nah, di sini ada relay tentunya. Relaynya seperti ini, seperti motor-motor bebek lain ya. Bebek Matic itu hampir sama, tapi ya tergantung Matic-nya ya. Kalau Mio Sporty perkabelan dari relaynya seperti ini. Nah, di sini ada relay. Ada sekring 2 kabel ini nanti ditempelkan ke aki ya. Yang merah positif, yang hitam negatif ke aki motor yang ada di belakang. Nah, tempelin satu-satu ke sini, dan ini juga sudah ada pemisahannya, bisa dulu gampang. Nah, jadi mau masang kabel ke aki itu nggak usah dibawa-bawa, relaynya itu bisa. Nah, ini kita permudah ya. Nah, ini tinggal dicolokkan lagi seperti ini. Terus di sini, nah kesini ini itu hanya ada 3 kabel dan soket 4 pin. Soket 4 pin pasangannya ini, yang ke reflektor ini pasangannya. Nah, tinggal dicolokkan gini. Nah, jadi kan tinggal tempel ke aki sama 3 kabel di depan. Untuk Mio Sporty sudah ada saklar on off ya. Ada on senja, on lampu dekat sudah ada. Oke, untuk motor Mio Sporty minimal di DC dari belakang ya. Ya, saran ya di full web ganti Pro NMAX original gitu ya. Nah, ini ya yang 3 kabel ini kan di motornya nanti di sana dibongkar. Itu kan ada terlihat semacam ini fitting aslinya yang nempel. Nah, ini kan ada 3 kabel. Nah, ini di motornya sana nanti ada kabel seperti ini. Nah, ini yang menuju ke lampu, ini yang terusannya kan menuju ke holder atau saklar. Nah, ini yang kuning nempel ke kuning lagi, yang terusannya tadi kalau ini yang nggak dipakai, tempelin ke kuning lagi, yang hijau tempelin ke hijau lagi. Kalau hitam nggak usah, nggak dipakai, karena hitam sudah dijadikan satu di bagian belakang di aki. Terus yang biru silakan ditempelkan ke kabel biru lagi, di situ ada di area dalam kepala motornya nanti.
fungsinya untuk positif senja, biru, hijau positif dekat, kuning positif jauh. Nah jelas ya, harus di DC dari belakang atau di full wave itu paling disarankan ya. Oke, ini sambil kita coba sebelum kita nanti infokan ke orangnya, ataukah ini minta kalau nanti minta langsung dikirim ya kita kirim sore ini ya. Negatif hitam, yang merah positif dari akinya nanti. Nah ini yang biru kalau kita kasih arus positif dia nyala senja, AEDE 1 2 3. Nah ini nyala dia yang kabel biru ya tuh. Ini mintanya demon ungu, AE kotak kristalnya putih. Nah kalau nggak salah di kita hanya ada putih sama biru atau ungu ya, biru sama putih, nggak tahu putih sama ungu, saya lupa lagi, entahlah ya. Yang masih ada kemarin yang kita ingat-ingat adanya yang putih. Nah untuk yang hijau ini lampu dekat projinya sebentar. Nah dijepit gini, ini lampu dekat projinya, terlihat nggak ya? Siang soalnya ini, nah masih ada terlihat bayangan lah ya tuh. Ya udah coba kesini. Nah ini dia, ini lah cahaya dekat ya yang kabel hijau ini. Nah ini kalau kuning kita tempelin ke sini itu lampu jauh dia. Nah ini ke sini 1 2 3. Nah ini dia. Nah gini ya itu kabel kuningnya. Nah ini yang kuning, nah jauh langsung. Nah kalau yang hijau dekatnya. Nah oke ya, berfungsi semuanya untuk senja, untuk lampu dekat, lampu jauh. Jadi kita harus memastikannya bahwa barangnya berfungsi. Untuk sahabat-sahabat yang lain barangkali benar mau tanya harga juga boleh, beda proji beda harga, mau pakai 2,5 in juga bisa, AE BMW juga bisa, Turbo SE, WST, Emperor, CR7 dan lain sebagainya. Langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitas. Nah, langsung ke WA saja ya, tapi WA juga kita punya waktu sendiri ya. Jadi emang slow respon, mohon maaf juga. Nah mungkin sambil kita tunjukkan cahaya belakang lah ya sebagai pilihan. Itu di cahaya di belakang nanti ada Turbo SE, ada CR7, Emperor, WST dan Matrix juga. Nah oke ya, untuk yang punya barangnya selesai, nanti coba kita cari WA nya. Kalau minta ya harus ini kirim sore ini bisa. Ini jam berapa sih? 1:30 ya, jam 2 ya. Ya oke. Nah ini kita tunjukkan cahaya malamnya nih sedikit ya. Ini dia cahaya malam, langsung saja. Oke, urutan pertamanya ini dia. Oke, ini yang ke satu, ada Turbo SE non laser ya. Kan kalau ada lasernya di sini. Ini non laser flat ya. Nah, ini flat. Turbo SE non laser flat. Wah, cahayanya keren, guys. Atau nomor 1 gitulah ya. Oke, ini yang cahaya 1. Ada Turbo SE flat 6000K 40 55 watt. Ini namanya 40 watt lah ya. Kalau di pijit lampu jauh dia wattnya beda, 55 biasanya. Oke, kita sambil tunjukkan lampu jauhnya ya. Nah ini lampu jauh ngebukanya cukup lebar. Nah ini ya. Yuh, woi. Nah ini ya. Oke, ngebukanya cukup lebar dan jos, recommended. Oke, sekarang kita menuju yang nomor 2-nya, mungkin RHD ya. Ini kan flat. Ini pertama. Oke, pertama sudah, menuju kedua. Yap, ini dia yang keduanya, yaitu masih Turbo SE tapi yang RHD. Nah tadi kan lurus saja gitu ya. Ini RHD ada bentuk Z. Hanya saja kalau posisinya dari RHD untuk Turbo SE nya dia memang tidak tinggi ya. Kan ada beberapa merek yang dari sini menuju ke tengah tanjakan. Nah tanjakannya itu ada yang tinggi, ini rendah. Jadi nggak begitu signifikan untuk RHD nya. Tapi ya terlihat sih. Nah, untuk cahaya masih sama. Yang membedakan hanya di RHD nya saja. Nah, keren ya. Keseluruhan oke dan mulus. Garisnya juga mulus gitu ya. Ya sempurnanya emang dapat gitu ya. Oke, cahaya jauh sedikit. Nah untuk cahaya jauh sama saja, ngebukanya lebar tuh, sama saja. Oke, recommended, jos dan menarik, masih menjadi favorit juga. Nah ini ya. Oke, jelas untuk cahayanya recommended banget.
sekarang kita yang ketiga, ini yang kedua. Nah, kita tujukan yang ketiganya untuk pilihan ya. Oke, ini dia yang ketiga, kita tunjukkan dari bilet CR7 nya ya. CR7 atau CR7 gitu ya, drivernya di luar. Nah, kalau Turbo SE tadi kan nggak ada driver di luar ya, dia sudah di dalam. Bentuknya cahayanya kantong dan RHD. Di sini ada bentuk Z. Tanjakannya pun tidak terlalu tinggi. Nah, ini dia ya, silahkan diperhatikan sendiri. Mau pilih yang ke-1, kedua, ketiga ini juga boleh. Cahayanya kantong. Untuk recommended. Nah, ini saja, ini memang garisnya cut off-nya dari sini tuh. Jadi ini nanjak dikit, di sini lurus, tanjakan lurus. Nah, ini kesininya pudunan. Emang begitu sih karakternya. Oke, cahaya jauh mungkin. Nah, ini cahaya jauh. Nah, ngebukanya cukup lebar juga segini. Tapi ketebalannya biasa ya. Yang spesial tebelnya ada di lampu dekatnya. Ini jauh, dekat, jauh, dekat. Cukup oke sih keseluruhan. Recommended juga nih, keren guys cahayanya. Hanya saja ini emang ada bayangan hitam sedikit ya, tapi nggak masalah lah segitu mah. Tapi ini garisnya juga melengkung, dia tajam gitu ya, melengkung tuh. Tapi tajam, dia rapi dia. Oke, recommended dan jos. Oke, lanjut yang keempatnya. Jeng, ini yang ketiga, udah keempat sekarang. Oke, ini dia yang keempat, kita tunjukkan ada bilet Emperor Gen 1. Nah, jadi harus disebutkan ya nanti. Bilet Emperor Gen 1. Nah, cahayanya flat juga. Di sini ada titik kumpul cahaya, ada tebel di sini dan garisnya tajam, tapi di bagian tengah. Garis cut off-nya yang bagian bawah ada lengkungan sedikit ya. Melengkung sedikit. Nah, cahayanya lumayan oke. Tingkat kebercakan juga nggak begitu banyak lah ya, hanya sedikit saja. Oke, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya cenderung sedikit ya di tengahnya. Nggak begitu tinggi, tapi ya oke lah ya. Nggak selebar yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, ini nomor 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4 berarti. Cahaya nomor 4. Bilet Emperor Gen 1. Nah, oke ya. Gen 1. Sekarang cahaya yang kelima. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, ini cahaya kelima, ada bilet Emperor Gen 2. Nah, yang ada lasernya. Ini ya nggak nyala laser ya. Cahayanya agak kuning sedikit. Nah, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya lebih lebar ya daripada yang Gen 1 tadi ya. Lebih lebar nih. Untuk lampu jauhnya lebih oke yang ini ya. Oke, ini cahaya yang kelima. Nah, sekarang cahaya yang keenam. Oke, ini cahaya yang keenam, kita ada Matrix X1 1,5. Lebih kecil ya barangnya ya tuh. Cahayanya lumayan. Masuknya sudah spesial daripada Pro Gemini ya, beda ya. Nah, ini ya, dia putih 6000K. Cahaya dekat ya ini. Sekarang cahaya jauh. Untuk bercaknya lebih minim atau bahkan bisa dibilang nggak ada gitu lah ya. Oke, cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini ngebukanya juga lumayan lebar, tapi tingginya nggak begitu. Tapi sih kalau posisi jauh ya ini udah jauh gitu ya. Nah, posisi gini dia udah jauh tuh, jauh. Oke, ini metrik ya, cahaya metrik yang ke-6, 6000K, kecil mungil, lumayan oke. Nah, sekarang cahaya yang ke-7, ini yang ke-6 berarti ya, ke-7 berarti. Oke, cahaya yang ke-7 ada bilet 1,8 in ya. Nah, seperti ini. Drivernya di dalam juga, tidak di luar ya. Bentuknya kantong RHD. Nah, hanya saja ini garis yang bagian bawah ini emang semacam apa nih namanya, double ya, atau seperti inilah ya. Jadi kurang mulus seperti yang CR7 yang di depan tadi ya, dia mulus gitu ya garisnya.
Nah ini bentuknya kantong banget. RHD. Nah ini cahaya dekat ya, oke, cahaya jauh. Nah ini cahaya jauh juga oke juga. Ya ini dia. Oke, ini berarti cahaya yang ketujuh ya. Yang ketujuh berarti ya. Mohon maaf kalau salah. Ini cahaya ketujuh, ada bilet 1,8 in dari AS nya. Cukup oke dan recommended juga. Hanya saja ini kantong ya. Oke, mungkin kita tujukan cahaya yang ke-8. Ini yang ke-7 ya. Iya, oke. Cahaya yang ke-8. Oke, cahaya 8 ada WST Gen 1. Nah, ini WST Gen 1 ya, tuh. WST Gen 1. Nah, 6000K. Nah, ini cenderung lebih slim ya. Kan kalau Turbo SE kan ini garis cut off atas, garis cut off bawah ada di sini. Dia lebih jauh gitu ya untuk ring dari atas ke bawah. Ini cenderung slim, lebih slim. 6000K untuk RHD juga kan ada tanjangan atau bentuk Z ya, Z gitu ya. Untuk garis cut off-nya dia cukup oke, dari ujung sini dia lurus sampai ujung gitu ya tuh. Cenderung slim. Oke, ini cahaya dekatnya cukup lumayan juga, recommended tuh. Oke lah, recommended. Nah seperti ini ya cahayanya, cukup oke. Nah cahaya jauh. Nah ini jauh, dekat, jauh. Wah keren guys. Cahaya jauhnya juga tebelnya lumayan dan ngebukanya juga cukup lebar ya. Nah oke. Ya lumayan lah, oke saja. Dan tingkat keberjakan juga ini mulus, hampir nggak ada. Hanya saja ini ada bayangan seperti ini ya. Kalau WST Gen 1 ada bayangan ini tuh lengkungan. Ini faktor dari selenoid atau sistem lampu jauhnya. Pantulan dari selenoid. Nah, enggak jadi poin ini malah. Yang penting kan area sininya. Oke. Oke, cahaya 8. Sekarang lanjut ke cahaya yang ke-9. Oke, ini dia ada cahaya ke-9 yaitu WST Gen 2. Nah, ini WST Gen 2 ya. Bukan Turbo SE ya, WST Gen 2. Nah, seperti ini. Nah, cahayanya kembali kantong di sini dan RHD juga, ada ketebalan cahaya di tengah. Nah, untuk cahaya dekatnya ini garis cut off-nya seret RHD. Nah, habis RHD ini di sininya garisnya itu lurusnya itu enggak semulus seperti ini, tapi semacam ada tanjakan dikit. Jadi ada buruman dikit di biru-birunya di sini. Nah, kesempurnaan garisnya emang agak sedikit kurang. Tapi kalau tingkat bercak mungkin ini ada sedikit, tapi sedikit banget. Cahayanya kantong. Nah, ini cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, ini dia cenderung ngebuka tengahnya juga ya tuh. Seperti ini ya tuh. Ya, tapi kalau jauh gini kan udah jauh juga gitu ya. Nah, oke, ini cahaya ke-9 ya, WST Gen 2 nyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, disebutnya WST Gen 2. 6000K 35 watt. Cukup recommended. Hanya saja kalau gak suka kantong ya berarti ya jadi kurang gitu ya. Kan ada yang suka kantong, ada yang flat. Oke, cahaya 9. Sekarang lanjut ke cahaya ke-10. Oke, maaf, barusan sudah kita cari cahaya ke-10 itu mau kita tunjukkan Vini P25 ya. Tapi posisinya kita lupa naruh. Jadi ya kalau nggak salah di tempat penyimpanan, jadi ya nggak jadi. Jadi barangkali mau pakai Vini P25 juga boleh, silakan. Langsung di video-video sebelumnya juga udah pernah ada. Silakan ketik Sinar Otomotif spasi Vini P25 nanti ada. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Soalnya udah malam ya, udah mau jam 10 kayaknya. Udah malam banget soalnya.